Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Mardiana, kelas 6B, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro, Jember. Kali ini saya akan menyampaikan resume tentang play terapi. A. Definisi play terapi. Play terapi atau terapi permainan adalah penggunaan media permainan, yaitu alat dan cara bermain dalam pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan atau penyimpangan-penyimpangan seperti gangguan dan penyimpangan pada fisik, mental, sosial, sensorik, dan komunikasi dalam Indriani 2011. Play terapi adalah suatu proses terapeutik yang menggunakan permainan sebagai media terapi agar mudah melihat ekspresi alami anak yang tidak bisa diungkapkannya dalam bahasa verbal, karena permainan merupakan pintu masuk ke dalam dunia anak-anak. Dalam Hati Ningsih 2013. B. Tujuan play terapi. Tujuan terapi bermain adalah mengubah tingkah laku anak yang tidak sesuai menjadi tingkah laku yang diharapkan. Dengan terapi, anak mampu diubah perilakunya melalui cara yang menyenangkan. C. Kategori bermain secara umum. A. Bermain aktif, yaitu anak banyak menggunakan energi inisiatif dan anak sendiri dari anak sendiri. Contohnya bermain bola basket, bermain badminton, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. B. Bermain pasif. Energi yang dikeluarkan sedikit. Anak tidak perlu melakukan aktivitas. Dia hanya melihat atau sebagai penonton. Contohnya, memberikan support. Ciri-ciri bermain. 1. Selalu bermain dengan sesuatu atau benda. 2. Selalu ada timbal balik interaksi. 3. Selalu dinamis atau bergerak. 4. Ada aturan tertentu. 4. Menuntut ruangan tertentu. D. Klasifikasi bermain menurut isi. A. Social affective play. Anak memberi respon terhadap respon yang diberikan oleh lingkungan dalam bentuk permainan. Misalnya, orang tua berbicara memanjakan anak tertawa dengan senang. Dengan bermain, anak diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungan. 2. Sense of pleasure play. Anak memperoleh kesenangan dari suatu objek yang ada di sekitarnya. Dengan bermain dapat merangsang perabaan alat, misalnya bermain air atau pasir. 3. Skill play. Memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh keterampilan tertentu, dan anak akan melakukan secara berulang-ulang, misalnya mengendarai sepeda, dan lain sebagainya. 4. Dramatical
role play. Anak berfantasi menjalankan peran tertentu, misalnya menjadi anak nakal, menjadi anak baik, menjadi orang tua, menjadi ibu, atau menjadi guru. Klasifikasi bermain menurut sosial. 1. Solitary play. Jenis permainan di mana anak bermain sendiri, walaupun ada beberapa orang lain yang bermain di sekitarnya. Biasa dilakukan oleh anak balita toddler. 2. Parallel play. Permainan sejenis dilakukan oleh suatu kelompok anak, masing-masing mempunyai permainan yang sama, tetapi yang satu dengan yang lainnya tidak ada interaksi dan tidak saling tergantung. Biasanya dilakukan oleh anak preschool. Contohnya bermain balok. 3. Associative play. Permainan di mana anak bermain dalam keluarga dengan aktivitas yang sama, tetapi belum terorganisasi dengan baik, belum ada pembagian tugas, dan anak bermain sesukanya. 4. Cooperative play. Anak bermain bersama dengan sejenis permainan yang terorganisasi dan terencana dan ada aturan tertentu. Biasanya dilakukan anak usia sekolah adolescent. Peranan play terapi dalam psikoterapi dalam Indriani 2011. 1. Terapi bermain sebagai sarana pencegahan pra-bencana. Dengan terapi bermain, anak-anak dibantu untuk berimajinasi, menciptakan imajinasi peristiwa bencana, dan dilatih untuk bisa siap siaga dengan simulasi bencana yang ia ciptakan, seperti menghadapi bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. 2. Terapi bermain sebagai sarana penyembuhan. Dalam hal ini, terapi bermain dapat mengembalikan fungsi fisik, psikoterapi, fungsi sosial, melatih komunikasi, khususnya pasca suatu bencana. Karena sudah banyak terbukti, terapi bermain adalah terapi yang berhasil menangani kondisi trauma pada anak yang mengalami bencana. Contohnya, saat terjadi bencana tanah longsor, bencana di Mentawai, dan gunung meletus di sekitaran Merapi. 3. Terapi bermain sebagai sarana penyesuaian diri. Aktivitas permainan yang dilakukan secara berkelompok dapat membantu anak yang berkelainan untuk lebih mudah mengenal lingkungannya. 4. Terapi bermain sebagai sarana untuk mempertajam penginderaan. Misalnya bermain warna, membantu anak dalam kelainan mata. Permainan yang menantang koordinasi tangan dan mata akan membantu anak yang perhatiannya kurang. Terapi bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian, khususnya untuk anak dengan perilaku menyimpang. Kepribadian yang kurang matang menyebabkan anak berperilaku non-asertif, arogan, dan impulsif
dengan terapi bermain, perilaku tersebut diubah menjadi perilaku asertif. G. Penerapan play terapi dalam psikoterapi. Play terapi digunakan untuk diagnosis kesenangan, aliansi, terapi, ekspresi diri, peningkatan ego, kognitif, dan sosialisasi. Dalam hal ini, kognitif yang dimaksud adalah menjelaskan tentang keterampilan seperti konsentrasi, memori, mengantisipasi konsekuensi dari perilaku seseorang, dan pemecahan masalah secara kreatif yang dapat dikembangkan melalui play terapi. Dalam Reid dan Schaefer dalam Hatiningsih 2013. H. Langkah-langkah play terapi dalam Indriani 2011. 1. Langkah awal. A. Membangun kepercayaan melalui active listening dan reading situation, atau mendengarkan secara aktif dan membaca kepada anak, dan unconditional acceptance atau penerimaan tanpa syarat, mencoba memberikan bantuan pada anak dan berkomunikasi penuh kesabaran dengan anak. Untuk itu, menurut Gottman 2005, orang yang memberikan terapi harus berusaha masuk secara total dalam dunia anak, sehingga anak betul-betul merasa aman dan menganggapnya sebagai sahabat. Langkah ini bisa dilakukan oleh konselor dengan menyediakan berbagai permainan yang digemari anak. B. Mengidentifikasi karakteristik anak berkebutuhan khusus yang akan diterapi. C. Menentukan permainan yang sesuai dengan karakteristik anak dan menyiapkan alat-alat permainan yang akan diberikan. D. Menentukan target behavior atau tujuan yang ingin dicapai dalam terapi. Sebaiknya membelajarkan pembelajaran mitigasi bencana secara perlahan, terstruktur, dan berkesinambungan. Bagilah target behavior dalam beberapa sesi. E. Membuat jadwal dan menentukan tempat terapi bersama-sama dengan anak, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. 2. Langkah-langkah pertengahan. A. Memulai terapi. B. Memberikan informasi kepada ABK mengenai tujuan dari terapi bermain yang akan diberikan. C. Mengeksplorasi dan mengobservasi cara bermain, sehingga dengan cara ini konselor juga dapat membantu anak untuk mengembangkan kreativitasnya secara luas, seperti kemampuan bahasa, seni, gerak, drama, dan dapat mengembangkan kemampuan emosi anak dalam menjalin hubungan dengan alam sekitarnya. 3. Langkah akhir. Langkah akhir adalah suatu langkah di mana seorang terapis mengakhiri proses terapi yang dia berikan. A. Beri kesempatan anak untuk menyimpulkan apa yang dia dapatkan dari permainan yang dilakukan. B. Terapi bisa diakhiri
Jika pada diri anak telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bentuk perilaku positif, khususnya tujuan dari diberikannya terapi bermain ini, dan berikan penegasan terhadap apa yang anak kemukakan dengan benar tentang tujuan terapi permainan ini. 4. Kelebihan metode bermain. A. Merangsang perkembangan motorik anak, karena dalam perkembangan membutuhkan gerakan-gerakan. B. Merangsang perkembangan pikir anak, karena dalam permainan membutuhkan pemecahan masalah bagaimana melakukan permainan itu dengan baik dan benar. C. Melatih kedisiplinan anak, karena dalam permainan ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. E. Anak lebih semangat dalam belajar, karena naluri anak usia dini belajar adalah bermain yang di dalamnya mengandung pelajaran. E. Kekurangan metode bermain. A. Membutuhkan biaya yang lebih, karena dalam metode bermain membutuhkan alat atau media yang harus dipersiapkan lebih dahulu. B. Membutuhkan ruang atau tempat yang khusus sesuai dengan tipe permainan yang dilakukan. Demikianlah resume saya tentang terapi bermain. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam resume saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.